Jarum jam di dashboard Toyota Innova berkelir abu-abu metalik itu menunjukkan pukul 23.45. Cahaya oranye dari lampu merkuri gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama memantul di kaca depan yang sedikit berdebu. Bram menarik napas panjang, membiarkan aroma sisa kopi hitam dari tumbler yang sudah kosong memenuhi rongga parunya. Ia menempelkan kartu e-tol pada mesin pembaca. Bunyi pip yang nyaring terdengar seperti gong pembuka sebuah pertunjukan yang tidak ia inginkan. "Semarang sebelum subuh, Bram. Kamu bisa." Bisiknya pada diri sendiri, sebuah mantra untuk mengusir kantuk yang mulai mengetuk di balik kelopak mata. Pesan WhatsApp dari kakaknya 2 jam lalu masih terngiang, menciptakan lubang kecemasan di ulu hatinya. Ibu masuk rumah sakit. Dan entah mengapa, instingnya mengatakan ia harus ada di sana saat matahari terbit. Bram menggeser tuas transmisi ke posisi D, merasakan getaran halus mesin yang responsif saat ia menginjak pedal gas. Ban melindas sambungan aspal dengan ritme dek-duk yang monoton, seolah menghitung setiap detik yang terbuang. Begitu memasuki ruas tol Cipali, kegelapan seolah menelan mobilnya bulat-bulat. Penerangan jalan umum atau PJU mulai menghilang, menyisakan hanya sorot lampu LED putih dari mobilnya yang membelah aspal hitam. Di sisi kiri dan kanan hanya ada dinding kegelapan yang sesekali diselingi siluet pepohonan jati yang meliuk ditiup angin malam. Bram melirik speedometer. Jarumnya stabil di angka 110 km per jam. Tekanan ban terasa pas, setir stabil tanpa getaran berarti, semuanya teknis terlihat sempurna. Namun, ada sensasi fisik yang mulai mengusiknya. Udara dari AC yang ia setel di suhu 20 derajat Celcius mendadak terasa lebih tajam, seperti tusukan jarum halus di tengkuknya. Ia menyesuaikan ventilasi AC agar tidak langsung mengenai wajah, tapi rasa dingin itu tetap ada, merayap di bawah kerah kemejanya. "Hati-hati di daerah Majalengka, Mas. Lagi sering kabut. Kalau capek, mending rest area dulu." Ucapan petugas gerbang tol tadi kembali terngiang. Bram mengerutkan kening. Saat itu ia hanya mengangguk sopan, menganggapnya sebagai basa-basi standar pelayanan. Namun sekarang, di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh deru angin yang menghantam spion, kalimat itu terdengar seperti peringatan yang terlambat ia cerna. Ia mencoba menyalakan radio. Layar unit navigasi di dashboard berpendar biru pucat, menampilkan frekuensi yang biasanya memutar lagu-lagu populer. Namun, yang keluar hanya suara statis, shh, yang naik turun volumenya secara tidak teratur. Bram memutar knob, mencoba mencari gelombang lain, tapi hasilnya nihil. Seluruh spektrum frekuensi seolah tersumbat oleh sesuatu. "Sinyal sialan," gerutunya. Ia meraih ponselnya yang diletakkan di konsol tengah, bermaksud menyambungkan Bluetooth. Di sana, bar sinyal menunjukkan tanda silang, merah, no service. Aneh, ini jalur utama Trans Jawa, pikirnya. Secara teknis, kehilangan sinyal total di titik ini jarang terjadi kecuali ada gangguan cuaca ekstrim. Bram menatap ke depan. Langit bersih, bintang-bintang terlihat samar, tapi di kejauhan, tepat di batas cakrawala yang bisa dijangkau lampu mobilnya, ia melihat sesuatu. Asap? Bukan, itu kabut. Tipis, namun bergerak cepat melintasi jalan raya seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Sensasi sensorisnya mulai bekerja lebih aktif. Hidungnya menangkap aroma yang samar namun tajam, perpaduan antara aspal basah, bau sangit seperti kabel yang terbakar, dan sesuatu yang manis, hampir seperti wangi melati yang layu. Ia menelan ludah, tenggorokannya mendadak kering. Hanya sugesti, pikirnya, mencoba rasional. "Kamu kurang tidur, Bram. Oksigen di otak mulai berkurang." Ia memajukan posisi duduknya, memegang kemudi lebih erat hingga buku-buku keningnya memutih. Matanya kini terpaku pada papan petunjuk jalan berwarna hijau yang memantulkan cahaya lampunya. KM 175. 7 kilometer lagi menuju titik yang sering disebut orang sebagai wilayah paling sunyi di Cipali. Bram berusaha fokus pada visual jalanan. Ia memperhatikan marka jalan putih yang melesat di bawah mobilnya. 1, 2, 3, ia mulai menghitung secara tidak sadar untuk menjaga kesadaran.
Namun ada yang salah dengan ritme itu. Lampu belakang sebuah truk di depannya yang tadinya terlihat jelas sekitar 500 meter di depan mendadak lenyap, bukan menjauh, tapi seolah-olah ditelan oleh kegelapan di antara dua titik marka. Bram mengucik matanya. Fokus Bram, fokus. Ia mencoba memikirkan hal-hal logis. Mungkin truk itu berbelok ke arah bahu jalan atau mematikan lampu, tapi tidak mungkin dalam kecepatan setinggi itu. Detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat, menciptakan sensasi berdenyut di pelepisnya. Di dalam kabin yang tertutup rapat, ia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya mengecil. Setiap kali ia menghembuskan napas, ia bisa melihat uap tipis keluar dari mulutnya, tanda bahwa suhu di dalam mobil telah turun di bawah kewajaran. Padahal indikator suhu luar di dashboard masih menunjukkan 26 derajat Celcius. Ia melirik spion tengah untuk memastikan tidak ada kendaraan lain di belakang. Kosong, hanya kegelapan pekat yang seolah mengejarnya. Namun saat ia kembali menatap ke depan, papan petunjuk jalan berikutnya muncul dari balik kabit tipis. KM 182. Bram rasa perutnya mencelos. Perasaan aneh itu mencapai puncaknya. Ia merasa seolah-olah ia telah melewati batas yang tidak terlihat, sebuah garis tipis yang memisahkan dunia yang ia kenal dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan logikanya. Di titik ini, pengejaran terhadap Fajar bukanlah sekedar soal waktu, melainkan soal bertahan hidup. Papan penanda KM182 itu melesat melewati pilar A mobilnya dengan cara yang janggal. Biasanya, pada kecepatan 110 km per jam, benda-benda di pinggir jalan akan lewat dengan sapuan halus yang dapat diprediksi. Namun kali ini, papan itu seolah-olah meloncat, muncul mendadak dari balik kabut dan menghilang ke dalam kegelapan spion dalam sekejap mata. Bram melirik jam digital di dashboard, 02.30. 10 km lagi menuju rest area berikutnya. Gumamnya, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, kering dan pecah. Ia mencoba membasahi bibir, namun lidahnya terasa seperti kertas amplas. Ia kembali memusatkan perhatian pada aspal. Namun ada yang salah secara teknis dengan persepsinya. Dalam berkendara jarak jauh, pengemudi biasanya menggunakan titik pandang jauh untuk menjaga stabilitas. Tapi malam ini, sorot lampu LED Innovanya seolah membentur dinding kegelapan yang padat. Cahayanya tidak menyebar. Ia terhenti di satu titik, menciptakan kontras yang menyakitkan mata antara putih yang menyilaukan dan hitam yang absolut. Bram merasakan getaran aneh pada setir. Bukan getaran karena ban yang tidak seimbang, unbalanced, melainkan getaran frekuensi tinggi yang halus, seperti mesin yang dipaksa bekerja di luar kapasitasnya. Ia melirik panel instrumen. Indikator RPM stabil di angka 2000, temperatur mesin normal di tengah. Secara mekanis, mobil ini sehat. Namun, instingnya sebagai pengemudi yang sudah menempuh puluhan ribu kilometer mengatakan hal lain. Mobil ini terasa berat, seolah-olah ia sedang menarik beban tak terlihat seberat 1 ton di belakangnya. "Ayo, jangan sekarang," desisnya sambil menekan pedal gas lebih dalam. Turbo mesin dieselnya bersiul halus, sebuah suara yang biasanya memberikan ketenangan. Namun kali ini suara itu terdengar seperti rintihan. Kecepatan naik ke 120, lalu 130 km per jam. Marka jalan putih di bawahnya kini melesat seperti garis yang tak terputus. Bram menunggu papan KM183 muncul. 1 menit berlalu, 2 menit. Di kecepatan 120 km per jam, 1 km seharusnya ditempuh dalam 30 detik. Namun papan hijau itu tak kunjung muncul. Yang ada hanyalah aspal lurus yang seolah memanjang tanpa ujung. Bram mulai merasa ada yang tidak beres dengan sistem sensorisnya. Ia merasa seperti berada di atas treadmill raksasa. Mesinnya bergerak, mesinnya menderu, tapi lingkungannya statis. Lalu ia melihatnya lagi di kejauhan, sebuah papan hijau yang samar-samar tertembus lampu jauh. Harapannya melambung, menyangka itu adalah KM183 atau bahkan 184. Namun saat mobilnya mendekati, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. KM182. "Mustahil," bisiknya. Ia menggaleng-galengkan kepala dengan keras, mencoba mengusir halusinasi yang mungkin muncul akibat highway hipnosis. Ia mencubit lengannya kuat-kuat hingga meninggalkan bekas merah. Sakitnya nyata. Ini bukan mimpi. Ia kembali menatap jam digital, 02.30. Detik di jam itu tidak bergerak. Angka 2.2 itu tetap diam, membeku, seolah waktu sendiri telah menjerah pada keanehan tepat ini.
Bram merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya, membuat pegangannya pada kulit setir menjadi licin. Secara sensoris, atmosfer di dalam kabin berubah total. Bau wangi melati yang tadi samar berganti menjadi bau logam yang sangat kuat, seperti bau darah yang mengering di bawah sinar matahari. Lidahnya mengecap rasa pahit, seperti ia baru saja menghisap uang koin tembaga. Telinganya mulai berdenging, sebuah nada tinggi yang konstan yang perlahan-lahan menenggelamkan suara deru mesin. "Jangan berhenti, Bram. Kalau kamu berhenti di sini, kamu menyerah pada mereka." Dialog internalnya berteriak, mencoba melawan rasa takut yang mulai melumpuhkan logikanya. Ia mencoba menyalakan lampu hazard sebagai bentuk pertahanan diri psikologis. Bunyi tik-tok dari relay lampu sein biasanya memberikan ritme yang menenangkan. Namun kali ini, bunyi itu terdengar seperti detak jantung yang tidak beraturan. Di tengah kegelapan, di sisi kiri jalan, tepat di bahu jalan yang gelap, Bram melihat siluet. Awalnya ia mengira itu adalah ban truk yang terlepas. Namun saat jarak memendek, siluet itu berubah menjadi sosok manusia yang sedang berjongkok membelakangi jalan. Sosok itu mengenakan pakaian putih kusam yang tampak campong-campong. Bram secara refleks menggeser mobilnya ke jalur kanan, menjauh dari bahu jalan. Saat ia melewati sosok itu, kepalanya otomatis menoleh ke kiri. Sosok itu tidak bergerak, namun dalam sepersekian detik, Bram bersumpah ia melihat tangan sosok itu memanjang mencoba menyentuh bodi mobilnya. Brak! Sebuah benturan keras terdengar dari bagian belakang mobilnya, diikuti dengan suara cakaran melogam yang memilukan telinga, seperti kuku manusia yang dipaksa menggaruk plat besi. Mobil Innovanya limbung sejenak, indikator kontrol traksi di dashboard berkedip kuning dengan liar. "Demi Tuhan, apa itu?" teriak Bram. Kakinya gemetar di atas pedal gas. Ia melirik spion tengah. Di sana, di balik kaca belakang yang sedikit berembun, ia tidak melihat jalanan. Ia melihat wajah, bukan wajah yang utuh, melainkan bayangan pucat dengan rongga mata yang gelap menempel tepat di kaca luar mobil. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergelayutan di pintu bagasi mobilnya saat ia melaju dalam kecepatan tinggi. Bram tidak berani menginjak. Secara teknis, mengerem mendadak dalam kondisi ini bisa membuat mobilnya terbalik. Tapi secara mental, ia berada di titik nadir. Ia terus memacu mobilnya, melewati kabut yang semakin tebal, untuk hanya disambut oleh pemandangan yang sama untuk ketiga kalinya. Papan hijau dengan tulisan putih yang seolah mengejek kewarasannya. KM 182. Dan di bawah papan itu, waktu di dashboardnya tetap tidak bergeming. 02.30. Ia terjebak dalam sebuah lingkaran aspal yang tidak memiliki pintu keluar, di mana fajar terasa seperti sebuah janji yang sudah lama dilupakan oleh alam semesta. Innova itu meraung. Jarum takometer melompat ke angka 4000 rpm saat Bram memindahkan tuas transmisi ke mode manual dan menurunkan gigi ke posisi 3. Ia butuh torsi besar. Ia butuh ledakan tenaga untuk menembus dinding udara yang mendadak terasa sepadat air. Secara teknis, mesin diesel modern seperti ini seharusnya melesat tanpa beban. Namun rasio gigi yang ia gunakan terasa berat, seolah-olah ban mobilnya terendam dalam lumpur hisap yang tak terlihat. "Keluar, aku harus keluar dari sini," geramnya. Suaranya parau menahan isak yang hampir pecah. Pandangannya kini terpecah antara aspal di depan dan spion tengah. Sosok di kaca belakang itu masih ada. Wajahnya tidak memiliki fitur yang jelas, hanya sebuah bayangan kelabu yang menempel erat, bergerak-gerak mengikuti guncangan mobil. Bram bisa mendengar suara kuku yang beradu dengan kaca. Krek, krek, serak, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri dan memicu mual hebat di perutnya. Sensasi sensorisnya kini benar-benar kacau. Suhu di dalam kabin merosot tajam. Embusan nafas Bram kini membentuk kabut putih yang tebal di udara. Ia melirik indikator suhu luar di layar multi-information display. Angkanya bergerak liar, 26 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, minus 5 derajat Celcius. Ini tidak mungkin secara termodinamika. Otaknya yang rasional mencoba berteriak. Ini pantai utara Jawa, bukan puncak Jayawijaya. Sensor suhunya pasti rusak, namun rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya adalah bukti otentik. Jari-jarinya yang menggenggam kemudi mulai mati rasa, membiru di bawah cahaya biru redup dari dashboard. Di luar, kabut tipis tadi telah berubah menjadi dinding putih susu yang solid.
Jarak pandang Bram menyusut drastis, dari 50 meter menjadi kurang dari 5 meter. Ia kini hanya bisa mengandalkan garis marka jalan di sisi kanan sebagai satu-satunya navigasi. Tiba-tiba, mesin mobil itu batuk, glutuk, glutuk. Bram tersentak, panel instrumennya menyala seperti pohon Natal. Lampu indikator mesin, cek engine, tekanan oli, dan sistem rem ABS menyala merah bersamaan. Mobil itu kehilangan momentum. Pedal gas yang ia injak habis terasa kosong, tak ada respon. "Jangan sekarang, tolong jangan mati sekarang." Bram memukul kemudi dengan frustrasi. Mobil itu melambat secara perlahan. Kecepatan turun dari 120, 80, 40 hingga akhirnya berhenti total. Anehnya, mobil itu tidak berhenti di sembarang tempat. Mobil itu berhenti tepat di samping sebuah batu besar yang tertanam di tebing tanah di bahu jalan. Bram mengenali tempat itu dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Batu Blenek, legenda yang mengatakan bahwa batu itu tidak bisa dipindahkan saat pembangunan tol dan menjadi pusat dari segala keanehan di KM 182. Hening. Keheningan yang menyusul setelah mesin mati adalah jenis keheningan yang mematikan. Suara deru angin hilang, suara denging di telinganya hilang. Yang tersisa hanyalah suara detak jantung Bram yang berdegup kencang lawan keheningan kabin. Jangan buka pintu, apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil. Dialog internalnya memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari belakang, tapi dari atas plafon mobilnya. Duk, 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 langkah kaki. Sesuatu yang berat sedang berjalan di atas atap mobilnya. Plafon kain Innova itu tampak melesak ke bawah, mengikuti jejak tekanan kaki yang berpindah-pindah. Bram memejamkan mata rapat-rapat. Ia bisa mencium bau busuk yang amat sangat. Bau daging yang membusuk bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Bau itu seolah merembes masuk melalui celah ventilasi AC, memenuhi paru-parunya, membuatnya batuk-batuk kecil. "Pergi, pergi," isaknya sambil memeluk kemudi. Tiba-tiba, kaca jendela di sisi pengemudi diketuk. Tok, tok, tok. Bram berhenti. Ia perlahan menoleh ke samping. Di balik kaca yang berembun karena hawa dingin, ia melihat sebuah tangan. Tangan itu kurus kering, kulitnya pucat kebiruan dengan kuku-kuku nangkilang yang panjang. Tangan itu tidak mencoba memecahkan kaca, ia hanya menempel di sana, seolah-olah sedang merasakan kehangatan dari dalam kabin. Bram teringat sesuatu. Di laci dashboard, ia menyimpan sebuah senter LED bertenaga tinggi. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, meraba-raba di kegelapan dan menarik senter itu keluar. Ia mengarahkan senter itu ke arah jendela dan menekannya ke posisi on. Cahaya putih terang membelah kegelapan. Seketika, apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Bukan hanya satu, tapi puluhan sosok berdiri di sekitar mobilnya. Mereka semua diam, menghadap ke arah mobilnya, dengan mata yang memantulkan cahaya senter seperti mata kucing. Mereka semua memakai pakaian yang berbeda-beda. Ada yang mengenakan seragam kerja, baju batik, hingga pakaian pengantin yang sudah kusam. Mereka adalah para penghuni abadi di KM 182. Dan tepat di depan kap mobilnya, berdiri seorang anak kecil yang memegang sebuah bola plastik usang. Anak itu menunjuk ke arah depan, ke arah kegelapan yang pekat. "Jam, lihat jamnya." Sebuah bisikan terdengar tepat di telinga kiri Bram, meskipun ia sendirian di sana. Bram melilik jam di dashboard. Angkanya mulai berkedip. 02.30, 02.31, 02.32. Waktu mulai berjalan kembali. Bersamaan dengan itu, suara mesin mobilnya mendadak menderu hidup kembali tanpa ia sentuh kunci kontaknya. Lampu utama menyala terang, menembus sosok-sosok itu yang mendadak buyar seperti asap ditiup angin. Bram tidak berpikir dua kali. Ia menggeser tuas gede dan menginjak pedal gas sekencang-kencangnya. Ban mobilnya berdecit hebat di atas aspal, meninggalkan jejak karet yang terbakar saat ia melesat meninggalkan Batu Blenek. Ia terus memacu mobilnya, tidak berani melihat ke spion lagi. Ia hanya fokus pada angka di speedometer yang terus naik.
5 menit kemudian, di jauhan, ia melihat sesuatu yang paling indah yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Kerlap-kerlip lampu rest area KM 166. Ia berhasil keluar dari KM 182. Namun ia tahu, ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya yang tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang sedingin es dan sepekat malam di tol Cipali. Lampu neon putih dari rest area KM 166 bersinar pucat, membelah kegelapan kabut yang seolah enggan melepaskan cengkeramannya dari bodi mobil. Bram memutar setir dengan kasar, mengarahkan Innovanya ke barisan parkir paling ujung, jauh dari hiruk-pikuk truk ekspedisi yang mesinnya dibiarkan menyala menderu. Begitu tuas transmisi bergeser ke posisi P, tangannya yang gemetar hebat menghantam kemudi. Tit! Klakson berbunyi pendek, memecah kesunyian kabin yang menyesakkan. Bram menyandarkan punggungnya, dadanya naik turun dalam ritme yang kacau. Secara teknis, ia seharusnya segera mematikan mesin untuk mendinginkan turbo setelah dipacu dalam putaran tinggi, high RPM di babak gila tadi. Namun ia takut jika mesin mati, kegelapan di luar sana akan kembali merambat masuk lewat celah pintu. Ia membiarkan mesin idling, suara diesel puring yang halus itu menjadi satu-satunya jangkar kewarasannya saat ini. Cuma halusinasi, itu cuma oksigen deprivation, bisiknya mencoba membangun kembali dinding logikanya yang sudah runtuh berkeping-keping. Ia meraih botol air mineral di pintu samping, tangannya masih kaku. Begitu air dingin itu menyentuh kerongkongannya, sensasi sensorisnya seolah meledak. Rasa air itu hambar, hampir seperti rasa besi, persis seperti bau logam yang ia rasakan di KM 182. Ia tersedak, memuntahkan kembali air itu ke karpet mobil. Matanya terpaku pada botol plastik itu. Di permukaannya ada bekas sidik jari yang bukan miliknya, sidik jari berukuran kecil, berlumpur dan berwarna hitam pekat. Jangan lihat ke belakang, jangan pernah lihat ke jok belakang. Suara di kepalanya memperingatkan dengan nada dingin yang otoriter. Namun, rasa ingin tahu adalah kutukan manusia. Perlahan, dengan leher yang terasa kaku seperti engsel berkarat, Bram melirik spion tengah. Di sana, di bawah cahaya lampu merkuri rest area yang berkedip-kedip, ia melihat jok belakangnya kosong. Nafas lega sempat keluar dari mulutnya, tapi kegembiraan itu hanya bertahan sedetik. Pandangannya turun ke lantai kabin belakang. Di sana, di atas karpet beludru yang seharusnya bersih, terdapat jejak kaki berlumpur. Kecil, seukuran kaki anak balita. Lumpur itu masih basah, mengeluarkan aroma tanah makam yang baru digali, perpaduan antara bau akar busuk dan belerang. Tadi anak kecil itu, Bram teringat sosok di depan kap mesinnya. Dialog internalnya kini berubah menjadi medan perang. Sebagian dirinya ingin lari keluar, berteriak meminta tolong pada supir truk di seberang sana. Sebagian lagi, bagian yang paling primitif dan penuh ketakutan, memerintahkannya untuk tetap diam, tidak bergerak agar sesuatu yang mungkin ada di dalam mobil tidak menyadari kehadirannya. Ia mencoba meraih ponselnya lagi, sinyal masih menunjukkan no service. Secara teknis, di rest area sebesar ini, kehilangan sinyal adalah anomali total. Ia melirik jam dashboard, 02.45. Waktu bergerak lagi, tapi terasa lambat, seolah setiap detiknya ditarik oleh beban tak kasat mata. Tiba-tiba, suhu di dalam kabin kembali merosot. AC mobil yang disetel pada posisi low mendadak mengeluarkan asap putih yang pekat dari ventilasinya. Di kaca depan yang mulai berembun dari dalam, sebuah tulisan mulai terbentuk secara perlahan, seolah-olah ada jari tak terlihat yang menggoresnya dari sisi luar. T-O-L-O-N-G. Bram membeku. Oksigen di dalam kabin terasa menipis, paru-parunya perih. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun tuas pengunci pintunya macet. Sistem central lock mobilnya berbunyi cetak-cetek dengan cepat, seolah-olah sistem kelistrikannya sedang mengalami short circuit yang hebat. "Buka, sialan, buka!" teriaknya sambil menendang pintu.
Di tengah kepanikannya, sebuah ketukan terdengar. Bukan dari atas plafon, bukan dari jendela samping. Ketukan itu berasal dari bawah kursinya. Tok, tok, tok. Pelan, berirama. Seolah-olah ada sesuatu yang terjepit di ruang sempit antara lantai mobil dan kursi pengemudi. Bersamaan dengan itu, radio mobilnya nyala sendiri. Volumenya langsung melonjak ke level maksimal. Suara statis yang tadi ia dengar kini berubah menjadi rekaman suara yang terdistorsi, suara jeritan wanita, bunyi rem yang mencerit lanjang, dan dentuman logam yang menghantam beton. Itu adalah suara kecelakaan, suara kematian yang terekam dalam frekuensi radio yang tersesat. Bram menutup telinganya dengan telapak tangan, merosot ke bawah kemudi. Ia merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin, sangat dingin, seperti disentuh oleh potongan es yang dibalut kain basah. Dia di sini, dia tidak tertinggal di KM 182, dia ikut, batinnya berteriak histeris. Dalam keputusasaan, Bram meraih kunci kontak. Ia mematikan mesin, lalu menyalakannya kembali dengan paksa. Mesin 2GD itu mengerang keras sebelum akhirnya menderu hidup. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam meski mobil dalam posisi parkir membuat jarum RPM menyentuh zona merah. Raungan mesin itu seolah-olah mengusir gangguan frekuensi di radionya. Suara jeritan itu hilang, digantikan dengan kesunyian yang mencekam. Ia menarik nafas panjang, keringat bercucuran membasahi kemejanya. Ia melihat ke arah kaca depan, tulisan itu hilang, embun itu lenyap. Ia melihat ke arah spion samping. Di sana berdiri seorang petugas kebersihan rest area yang menatapnya dengan tatapan bingung dari kejauhan. Kehadiran manusia lain itu memberikan suntikan keberanian yang sangat ia butuhkan. Ia membuka jendela mobil, membiarkan udara malam yang asli, yang beraur asap knalpot dan sisa makanan, masuk ke dalam kabin. Ia menghirupnya dalam-dalam. Itu adalah bau kehidupan. Hampir sampai Bram, tinggal beberapa puluh kilometer lagi, bisiknya menenangkan diri. Namun saat ia hendak memundurkan mobil untuk keluar dari parkiran, matanya menangkap sesuatu di dashboard, sebuah benda kecil yang tadi tidak ada di sana. Sebuah koin kuno yang berkarat diletakkan tepat di atas panel instrumen. Koin itu dingin saat ia menyentuhnya, dan di permukaannya terukir angka 182. Bram menyadari satu hal yang mengerikan. Tol Cipali belum selesai dengannya. Perjalanan mengejar Fajar ini baru saja memasuki fase yang paling gelap. Fajar masih jauh dan jalanan di depannya tampak seperti kerongkongan raksasa yang siap menelannya kembali. Bram memacu Innovanya keluar dari pelataran rest area KM 166 dengan gerakan yang kasar. Ban Bridgestone-nya memekik sebentar di atas beton kering sebelum kembali mencumbu aspal jalur utama. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tidak sudi melihat spion tengah yang kini ia tutup dengan selembar sapu tangan cadangan. Seolah-olah dengan menutup mata, entitas yang mengikutinya akan lenyap begitu saja. Cukup, fokus ke jalan, fokus ke Semarang, geramnya. Secara teknis, mobilnya mulai menunjukkan gejala limp mode, sebuah sistem proteksi di mana komputer mobil, ECU, membatasi performa mesin karena mendeteksi anomali sensor. Lampu cek engine masih berkedip ritmis, namun Bram mengabaikannya. Ia terus menekan pedal gas, memaksa mesin diesel itu bekerja di batas toleransinya. Suara knocking halus mulai terdengar dari ruang mesin, sebuah simfoni kerusakan mekanis yang beradu dengan debaran jantungnya. Memasuki KM 178, lanskap di luar jendela mulai berubah. Kabut yang tadi putih susu kini berubah menjadi kelabu pekat, hampir menyerupai asap pembakaran sampah yang masif. Jarak pandang kembali menyusut hingga hanya menyisakan 3 meter di depan kap mesin. Bram terpaksa menyalakan lampu kabut, fog lamp, dan lampu jauh secara bergantian mencoba membedah dinding kegelapan itu. Sensasi sensorisnya kini mencapai tahap yang menyakitkan. Telinganya terasa seperti ditusuk jarum panjang, efek dari tekanan udara yang mendadak berubah drastis di dalam kabin. Ia mencoba menelan ludah untuk menyeimbangkan tekanan, namun kerongkongannya terasa seperti tersumbat gumpalan rambut basah.
Bau logam yang tadi ia rasakan kini berganti menjadi bau amis darah segar yang sangat menyengat, seolah-olah jok penumpang di sampingnya baru saja digunakan untuk mengangkut luka terbuka yang parah. Jangan berhenti. Kalau mesin ini mati lagi di KM 182, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Dialog internalnya memperingatkan dengan nada yang hampir menyerupai teriakan. Lalu, papan penunjuk itu muncul lagi. KM 182. Kali ini, pemandangan di depannya tidak lagi lurus. Aspal tol itu seolah-olah melintir, menekuk ke atas membentuk tanjakan mustahil yang tidak tertera di peta geografis manapun. Bram merasa gravitasi menarik tubuhnya ke belakang, menekannya ke sandaran kursi. Secara teknis, ini adalah halusinasi vestibular yang hebat, namun keringat yang membanjiri dahinya dan rasa mual di perutnya terasa sangat nyata. "Ini bukan jalan, ini bukan Cipali!" teriaknya histeris. Di tengah tanjakan aspal yang melintir itu, ia melihat lampu-lampu kendaraan lain. Namun lampu itu tidak berwarna putih atau kuning. Lampu-lampu itu berwarna merah darah, berbaris panjang di jalur lawan, bergerak mundur dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara klakson truk teloret yang biasanya terdengar ceria, kini berubah menjadi lengkingan panjang yang terdengar seperti tangisan ribuan orang yang meminta tolong. Bram melihat ke arah dashboard. Koin kuno berkarat yang ia temukan tadi kini mulai bergetar hebat. Koin itu berputar di atas panel instrumen, mengeluarkan suara berdenting yang tajam. Dan yang paling mengerikan, angka di jam digital dashboard mulai berhitung mundur. 0230, 0229, 0228. Waktu sedang ditarik kembali ke masa lalu. Bram merasa kulit wajahnya tertarik, otot-ototnya terasa pegal seolah ia sedang menua puluhan tahun dalam hitungan detik. Di luar jendela, ia melihat siluet kecelakaan-kecelakaan tragis yang pernah terjadi di ruas ini. Ia melihat bus yang terguling, minibus yang hancur berkeping-keping, dan bayangan-bayangan manusia yang merangkak keluar dari puing-puing itu, melambaikan tangan ke arahnya. "Ibu, aku harus ketemu ibu," rintihnya. Pikiran tentang ibunya adalah satu-satunya cahaya yang tersisa di benaknya. Tiba-tiba, mesin mobilnya bergetar hebat. Duar! Salah satu ban belakangnya pecah. Secara teknis, pada kecepatan 100 km per jam di jalur yang melintir, ini adalah vonis mati. Mobil itu terpelanting ke arah kiri. Bram berjuang mati-matian memutar setir ke arah berlawanan untuk mengontrol oversteer, namun setirnya terasa seperti terkunci oleh tangan-tangan tak terlihat. Mobil itu meluncur ke bahu jalan, tepat menuju ke arah batu blendeng yang tadi ia lewati. Bram memejamkan mata, menunggu benturan fatal yang akan mengakhiri segalanya. Ia bisa merasakan bodi mobilnya menghantam sesuatu yang keras, suara logam yang terkoyak, dan pecahan kaca yang menghujani tubuhnya. Namun rasa sakit itu tidak kunjung datang. Yang ia rasakan justru adalah kehangatan yang mendadak. Sinar terang yang sangat kuat menembus kelopak matanya yang tertutup. Bram perlahan membuka mata, nafasnya tersengal-sengal. Ia tidak menabrak batu. Mobilnya berhenti dengan sempurna di bahu jalan, tepat di bawah sebuah lampu PJU yang menyala terang. Di depannya, langit mulai berubah warna dari hitam menjadi biru dalam, dengan semburat ungu di ufuk timur. Fajar. Ia melirik jam di dashboard, 05.15. Waktu telah meloncat maju hampir 3 jam dalam sekejap. Secara teknis, mobilnya masih menyala. Tidak ada ban yang pecah, tidak ada kaca yang retak. Panel instrumennya bersih dari lampu peringatan. Namun saat Bram melihat ke telapak tangannya, ia masih memegang koin kuno berkarat itu. Dan di karpet jok belakang mobil, lumpur hitam dari jejak kaki anak kecil itu mulai mengering, meninggalkan aroma tanah yang akan menghantuinya seumur hidup. Bram menyandarkan kepala di setir, menangis tanpa suara. Ia telah mengejar Fajar dan ia menemukannya. Namun ia tahu bahwa sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana, di dalam singularitas gelap KM 182, terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Ia memindahkan tuas gede, perlahan menjalankan mobilnya menuju sisa perjalanan. Sementara di spion samping yang tidak tertutup, ia melihat sosok anak kecil itu berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, menunggu pengemudi berikutnya yang berani mengejar Fajar di tol Cipali. Sinar fajar yang pucat mulai menyapu permukaan aspal tol Cipali, mengubah horizon menjadi gradasi ungu dan emas yang seharusnya menenangkan.
Namun bagi Bram, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi ketakutannya. Ia mengemudikan Innovanya dengan kecepatan konstan 80 km per jam di jalur kiri, membiarkan bus-bus malam dan truk ekspedisi menyalipnya dengan deru mesin yang nyata dan membumi. Secara teknis, mobilnya kini beroperasi dengan normal. Jarum temperatur berada tepat di tengah, tekanan oli stabil, dan suara mesin dieselnya kembali ke irama puring yang halus. Tidak ada lagi lampu indikator yang berkedip gila. Namun, tangan Bram tetap menjengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Setiap kali ban mobil melindas sambungan aspal, deg-dug, deg-dug, ia tersentak, mengira itu adalah ketukan dari bawah kursinya yang kembali terulang. Sudah siang, sudah terang, kamu aman, bisiknya. Suaranya terdengar asing, parau karena teriakan-teriakan tertahan di bab-bab sebelumnya. Ia melirik ke arah kursi penumpang di sampingnya. Koin kuno berkarat dengan angka 182 itu masih tergeletak di sana, berkilauan suram tertimpa cahaya matahari pagi. Bram ingin membuangnya keluar jendela, namun ada ketakutan irasional bahwa jika ia membuang koin itu, mobilnya akan tersedot kembali ke dalam loop waktu yang gelap. Koin itu terasa berat, bukan secara fisik, tapi secara metafisika, seperti sebuah jangkar yang mengikatnya pada kejadian semalam. Sensasi sensorisnya mulai pulih, namun menyisakan trauma yang tajam. Hidungnya tidak lagi mencium bau busuk, melainkan bau pembersih interior mobil yang tajam, bercampur dengan aroma keringat dingin yang membasahi kemejanya. Namun ada satu indera yang tetap waspada, pendengarannya. Setiap bunyi gesekan angin di spion atau suara kerikil yang menghantam spakbor membuat jantungnya mencelos. Telinganya masih berdenging, sisa dari frekuensi tinggi yang ia dengar di titik singularitas tadi. Apakah ibu baik-baik saja? Atau semua ini hanya pengalihan agar aku tidak sampai ke sana tepat waktu? Tanya dialog internalnya, penuh dengan kecurigaan yang menyiksa. Bram meraih ponselnya yang diletakkan di dudukan magnet. Sinyal kini penuh, 4G. Notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi. Suara dentingnya terasa seperti musik surgawi yang menandakan ia telah kembali ke peradaban. Ia menepi sejenak di bahu jalan yang luas, beberapa kilometer sebelum gerbang tol keluar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan dari kakaknya. Ibu sudah stabil, Bram. Operasinya lancar jam 3 tadi. Kamu di mana? Hati-hati di jalan. Jam 3, tepat saat ia merasa terjebak dalam waktu yang membeku di KM 182. Bram merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Ada rasa lega yang luar biasa, namun juga kengerian yang mendalam. Apakah waktu yang ia pinjam atau hilang di kilometer itu ditukarkan dengan keselamatan ibunya? Atau justru di sanalah pertempuran batin itu terjadi? Ia mencoba menetralkan nafasnya, lalu menoleh ke belakang untuk pertama kalinya dengan keberanian penuh. Ia menarik sapu tangan yang menutupi spion tengah. Jok belakang kosong. Tidak ada sosok bayangan, tidak ada wajah pucat yang menempel di kaca. Namun, saat matanya turun ke karpet beludur di bawah kursi tengah, ia membeku. Jejak kaki berlumpur itu memang sudah mengering, meninggalkan bercak tanah merah yang kasar. Bram turun dari mobil, membuka pintu belakang dan menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Tanah itu terasa dingin, bukan dingin karena AC, tapi dingin yang lembab, seperti tanah yang diambil dari kedalaman 2 meter di bawah permukaan bumi. Saat ia menggosokkan tanah itu di antara ibu jari dan telunjuknya, ia menemukan sesuatu yang terselip di sana, selembar potongan kain putih kusam kecil, seperti sobekan kain kafan yang sudah uah. Tuhan! Bram terduduk di pinggiran aspal tol, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Di depannya, kendaraan melesat pergi menuju masa depan, menuju tujuan mereka masing-masing. Tak satu pun dari pengemudi itu tahu bahwa di bawah aspal yang mereka lindas, di koordinat KM 182, terdapat sebuah retakan dalam realitas yang siap menelan siapa saja yang kurang waspada.
Bram kembali masuk ke mobil. Ia mengambil koin 182 itu, membungkusnya dengan tisu dan menyimpannya di dalam kotak dashboard yang terkunci. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa fajar yang ia lihat pagi ini adalah sebuah anugerah yang mahal harganya. Ia menjalankan mobilnya perlahan, memasuki jalur utama kembali. Saat ia melewati papan petunjuk arah Semarang 100 km, hati matahari sudah naik setinggi penggalah. Cahayanya menyilaukan, menghapus ras sisa-sisa kabut di kaca depan. Bram terus berkendara mengejar sisa perjalanan yang kini terasa begitu berharga, sambil berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah lagi melewati tol Cipali setelah matahari terbenam. Karena di KM 182, fajar tidak selalu berarti akhir dari kegelapan. Terkadang, ia hanyalah jeda sebelum lingkaran itu tertutup kembali.